maka hal-hal yang terkait dengan pertambahan itu Anda kumpulkan gitu ya. Berapa orang yang eh, apa terpositif COVID setiap harinya itu Anda kumpulkan ya, dan seterusnya yang terkait dengan itu yang Anda kumpulkan ya. Jadi melakukan identifikasi itu berarti menelusuri faktor-faktor yang mempengaruhi dinamisasi dari objek itu ya. Kemudian langkah yang kedua itu Anda lakukan penyederhanaan masalah ya, dengan memberikan asumsi-asumsi ya. Kita sederhanakan masalah kita dengan kita membuat beberapa asumsi ya. Nah, supaya masalah kita lebih sederhana ya. Misalkan asumsi itu artinya adalah kita memposisikan sesuatu yang harusnya itu mempengaruhi objek tapi kita posisikan tidak mempengaruhi gitu ya. Berarti kan kita menyederhanakan permasalahan ya. Misalkan orang yang terpapar COVID itu bisa jadi karena dia selain karena droplet yang masuk ke tubuh melalui hidung atau mulut, juga karena dia menyentuh benda yang di benda itu ada kumannya, kemudian tangannya tidak sengaja memegang hidung atau mulut sehingga bakterinya masuk ke mulut. Nah, Anda mengasumsikan bahwa COVID itu menular karena droplet saja, tidak karena menyentuh benda. Nah, itu berarti Anda menyederhanakan masalah ya, bahwa COVID itu menular karena droplet ya, dan tidak menular karena menyentuh benda. Berarti Anda menyederhanakan masalah bahwa menyentuh benda itu tidak menjadi media penularan COVID misalkan. Itu kan berarti masalahnya ini jadi lebih sederhana karena yang menyebabkan COVID hanya satu masalah, yaitu droplet saja, dengan begitu ya. Jadi langkah kedua Anda membuat asumsi ya. Langkah ketiga itu merumuskan masalah dalam bahasa matematika atau membentuk model matematika ya. Jadi berdasarkan informasi yang pertama tadi dan berdasarkan asumsi yang sudah Anda buat tadi, Anda lihat keterkaitannya dalam bentuk persamaan matematika, dan itulah yang disebut sebagai model matematika ya. Nah, kemudian yang keempat, Anda menyelesaikan permasalahan dengan alat yang sesuai ya, dengan teori-teori matematika yang sesuai ya. Mencari solusi dari model dengan menggunakan teori-teori matematika ya. Kemudian setelah ketemu solusinya, Anda tafsirkan dalam bahasa sehari-hari hasil yang diperoleh itu ya. Solusinya yang dalam bentuk persamaan matematik itu ditafsirkan dalam bahasa sehari-hari ya. Ditafsirkan dalam bahasa sehari-hari atau melakukan interpretasi dari solusi ya, menafsirkan dari solusi. Kemudian langkah yang keenam, melakukan evaluasi dan revisi jika dipandang perlu. Kalau dari interpretasinya kok belum sesuai dengan kondisi objeknya, maka ya berarti perlu revisi ya, perlu evaluasi, mungkin karena asumsi yang kita buat terlalu mengada-ada, sesuatu yang sangat berpengaruh pada objek kok malah kita hilangkan misalkan gitu ya. Nah, maka perlu kita perbaiki ya. Dan langkah yang terakhir, yang ketujuh, kita gunakan hasil perhitungan yang kita dapatkan itu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, itu 7 langkah dalam menyusun model ya. Nah, 7 langkah ini bisa kita gambarkan secara diagram ya, diagram alir dengan gambar ini ya. Yang pertama kita merumuskan masalah, kemudian kita membuat asumsi, kemudian kita merumuskan model matematikanya atau membentuk modelnya, kemudian kita menyelesaikan modelnya dengan teori-teori matematika yang kita pelajari. Setelah ketemu solusinya, kita interpretasi solusinya ya, kita bunyikan solusi yang bentuknya persamaan matematika itu dalam bahasa yang
sesuai dengan masalah kita ya, bahasa sehari-hari. Kemudian dari interpretasi solusi itu kita validasi, kita evaluasi ya, kita cek apakah sudah sesuai dengan masalah kita atau belum, apakah sudah menyelesaikan masalah atau belum. Kalau sudah, berarti kita bisa menggunakan model yang kita buat untuk menerangkan objek, memprediksi objek, atau memutuskan suatu permasalahan. Tapi kalau belum, berarti kita harus merevisi dari asumsi yang kita buat ya. Kita kembali ke asumsi dulu, kita kembali ke asumsi lagi, kita cek apakah ada asumsi-asumsi yang harusnya kita hilangkan ya, harusnya tidak kita buat, dan seterusnya. Masuk lagi ke membuat model yang baru lagi ya, membuat model yang baru lagi dan seterusnya sampai nanti modelnya valid, baru kita buat untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi ya. Nah itu ya langkah-langkah dalam menyusun model ya. Nah langkah-langkah ini juga bisa dibahasakan dalam bahasa flowchart ya, algoritma seperti ini ya, sama nanti ya. Ya ini sama ya, dengan di atas lain bahasa saja ya. Baik, sampai di sini, sampai di bagaimana langkah kita membentuk model. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Pak, mau tanya. Ya. Makasih. Ya, berdasarkan fakta ya. Berdasarkan fakta. Faktanya bicara apa gitu ya. Jadi tidak boleh asal buat asumsi ya. Harus ada fakta pendukung. Ya, harus ada fakta pendukung. Mengapa sesuatu yang pada hakikatnya itu mempengaruhi objek, tapi Anda anggap tidak berpengaruh ya. Harus ada justifikasinya. Harus ada pembenarannya dari mana ya. Nah, karena biasanya yang kita modelkan itu kan sesuatu objek yang di luar matematika ya. Maka ya kita harus merujuk ke ilmu yang terkait dengan itu ya. Kalau kita memodelkan penyakit ya kita harus merujuk ke referensi tentang penyakit itu ya, tidak boleh sembarangan membuat asumsi ya. Jadi nanti ketika Anda membuat asumsi pun harus menunjukkan referensinya mana Anda bisa mengasumsikan begitu ya. Nah, minimal itu masuk akal ya. Minimal itu masuk akal ya. Rasional gitu ya. Minimal bisa diterima oleh akal. Tidak apa ya? Ya istilahnya mengada-ada gitu ya. Nah, karena memodelkan itu nanti kita bahas setelah ini ya, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah ya. Yang ada itu baik atau buruk modelnya itu ya. Nggak ada model yang benar, nggak ada model yang salah. Jadi ini debatnya itu ya modelnya itu baik kalau dia realistis sesuai dengan kenyataan, akal bisa menerima, tapi tidak realistis kalau tidak sesuai dengan kenyataan, kalau berbeda dengan kenyataan, kalau akal tidak bisa menerima begitu ya. Jadi nanti justifikasinya berdasarkan referensi, kalau tidak ya masuk akal atau tidak begitu. Ada yang lain? Baik Pak, makasih. Ada yang lain? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi tentang kriteria model yang baik seperti apa.
sebagaimana barusan saya sampaikan, dalam membuat model matematika tidak ada istilah modelnya benar atau salah. Nggak ada model. Oh, model ini benar, model ini salah, nggak ada. Yang ada adalah model itu baik atau buruk, gitu ya. Nah, dia dikatakan baik jika dia mampu memberikan gambaran objek dengan cukup jelas, ya. Jika modelnya mampu menggambarkan objek dengan cukup jelas, sehingga tujuan dari menyusun modelnya tercapai, maka dikatakan model yang baik. Sebaliknya, jelek itu ketika modelnya jauh dari objek yang dimodelkan, perilaku modelnya jauh dari objek yang dimodelkan, dan tujuan dari menyusun model tidak tercapai. Nah, untuk menghasilkan model yang baik, tentunya kita tidak boleh terlalu banyak menyederhanakan masalah atau tidak boleh terlalu banyak membuat asumsi, ya. Semakin banyak kita berasumsi, itu semakin jelek modelnya, ya. Semakin banyak kita menyederhanakan masalah, itu semakin jelek modelnya. Tapi model yang seperti itu mudah dicari solusinya, ya. Model yang banyak asumsi itu mudah cari solusinya. Sebaliknya, kalau kita tidak terlalu banyak membuat asumsi atau tidak terlalu banyak menyederhanakan masalah, maka memang itu menggambarkan objek yang sebenarnya, tetapi masalahnya adalah modelnya menjadi cukup rumit dan susah untuk diselesaikan, ya. Nah, kalau modelnya susah diselesaikan, ya tidak ada gunanya kita menyusun model, ya. Kan nanti prosesnya berhenti sampai di 3, ya. Dari 3 ke 4 itu berhenti. Kenapa? Karena kita nggak bisa menyelesaikan modelnya, ya kan, berarti nggak bisa digunakan untuk tujuan pemodelan, ya, modelnya kan, karena dia berhenti di nomor 4, ya. Nah, maka ya kita juga harus realistis, ya, tidak boleh terlalu idealis, ya. Kita tetap membuat asumsi, tapi asumsinya tetap masuk akal sehingga model yang dihasilkan itu tetap cukup baik dan bisa diselesaikan, gitu, ya. Nah, ini kalau mau kita buat baik buruknya model itu dalam sebuah garis bilangan, itu bisa kita lihat dalam gambar ini, ya. Semakin ke kanan, model itu semakin realistis, semakin sesuai dengan kenyataan, semakin lengkap, tetapi konsekuensinya bisa jadi tidak terselesaikan, ya, tidak bisa dicari solusi modelnya, sehingga tidak bermanfaat, gitu, ya. Sementara di kutub yang lain, yang paling kiri, itu modelnya memang paling sederhana sehingga bisa diselesaikan, tetapi tidak realistik, ya, tidak realistik sehingga mengelirukan, ya, atau menyesatkan modelnya nanti, ya. Nah, jadi semakin ke kanan itu semakin realistik, tapi semakin kompleks. Sebaliknya semakin ke kiri semakin sederhana, tapi semakin terselesaikan, ya. Nah, kita nanti bergerak dari kiri ke kanan, ya, bergerak dari kiri ke kanan. Kita mulai dulu dari yang paling realistik, kemudian sedikit demi sedikit kita sempurnakan, ya. Kita sedikit demi sedikit kita sempurnakan. Itu yang dilakukan biasanya begitu, ya. Kita mulai dulu dari yang realistis, dari yang sederhana, meskipun belum begitu baik modelnya, tapi terselesaikan. Kemudian habis itu kita perbaiki terus modelnya sampai nanti mendapatkan model yang cukup realistis, tapi juga terselesaikan. Nah, ini, ya, kriteria model, ya. Jadi kita nanti bergerak dari yang realistis dulu menuju yang kompleks, ya. Nah, sekarang kita bahas jenis model berdasarkan objek, ya. Nah, dari sisi objek dan permasalahan yang dimiliki oleh objek, model itu bisa kita bagi menjadi 3, ya. Yang pertama, jika objek yang dimodelkan adalah benda mati yang tunduk kepada hukum-hukum alam untuk benda mati, ya. Maka model ini dapat diuji dengan percobaan-percobaan dengan derajat kepastian yang cukup tinggi, ya. Jadi modelnya kalau benda mati, maka tingkat akurasi modelnya cukup tinggi, ya.
Contohnya adalah hukum-hukum dalam bidang fisika ya. Hukum Kepler tentang gerak planet, hukum Newton tentang gerak benda, hukum Torricelli tentang zat cair ya. Itu dia berlaku pada benda mati ya. Sehingga tingkat akurasinya sangat tinggi ya. Jadi kalau yang dimodelkan benda mati, tingkat akurasinya sangat tinggi. Sementara kalau yang dimodelkan itu adalah makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia yang dia tunduk kepada hukum alam untuk makhluk hidup ya, atau perilaku tertentu oleh instingnya ya, maka derajat kepastiannya di bawah yang pertama tadi ya. Kalau kita memodelkan populasi manusia, persaingan hewan dalam mendapatkan makanan ya, itu kita modelnya akurasinya sedang gitu ya. Jadi kalau yang dibahas itu jumlahnya ya, kuantitasnya ya, kuantitas dari makhluk hidup ya, jumlah dari makhluk hidupnya itu akurasinya sedang. Nah sekarang kalau yang ketiga itu yang dibahas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tetapi perilaku yang dibahas, objeknya itu perilakunya, bukan kuantitas atau jumlahnya manusianya, tapi perilakunya. Kalau pertumbuhan penduduk itu kan yang dibahas jumlah penduduknya ya. Nah, kalau yang ketiga itu perilaku manusianya ya. Misalkan tentang model keseimbangan pasar kan perilaku jual beli berarti ya. Perilaku jual beli. Nah, yang seperti ini akurasinya lebih rendah lagi ya, karena memang untuk memodelkan perilaku manusia itu sangat sulit ya. Karena manusia itu punya akal yang menjadi penentu motivasi dia melakukan sesuatu ya, dan akal manusia itu sangat kompleks ya. Akal manusia itu akan sangat susah untuk bisa dimodelkan dengan persamaan matematika ya, sehingga untuk objek yang bentuknya adalah perilaku manusia itu tingkat akurasinya itu paling rendah dibandingkan dengan yang lainnya ya. Jadi nanti kita bisa dari sini nanti bisa memetakan ya, model kita itu termasuk model yang mana, yang pertama, kedua, atau ketiga. Nanti jelas dalam membuat model di termin yang kedua Anda akan membuat yang objeknya nomor 2 atau nomor 3, tidak mungkin nomor 1 ya, karena nanti yang Anda modelkan itu adalah permasalahan keumatan ya, permasalahan keumatan, sehingga Anda tidak mungkin membahas benda mati karena umat itu bukan benda mati ya, umat itu kan benda hidup ya, umat Islam itu ya. Nah jadi Anda pasti akan bekerja dengan objek yang kedua atau yang ketiga. Nah, dengan demikian maka ya kita maklumi kalau nanti model kita tidak sangat akurat ya, karena memang objek yang kita modelkan memang cukup kompleks gitu ya. Nah sekarang ada istilah model deterministik dan model stokastik ya. Ini yang saya sampaikan tadi menjawab pertanyaan yang pertama tadi ya dari Mas Yogi ya. Berdasarkan derajat kepastian kejadiannya, model matematika itu dibagi menjadi dua, model deterministik dan model stokastik atau probabilistik ya. Model itu disebut deterministik jika dengan diketahui informasi yang lengkap tentang suatu objek pada masa saat tertentu itu akan memberikan jalan untuk diketahuinya keadaan objek pada masa yang akan datang secara pasti ya. Nah, ada kata-kata secara pasti ya, itu disebut sebagai deterministik ya. Nah, contohnya adalah model pertumbuhan populasi. Model pertumbuhan populasi itu deterministik karena dengan diketahuinya jumlah populasi yang ada saat ini, kita bisa mengetahui dengan pasti berapa jumlah populasinya di masa yang akan datang. Nah, sekarang model yang stokastik itu adalah model yang meskipun kita tahu keadaan objek yang sekarang secara pasti, namun kita tetap tidak mampu memberikan informasi yang pasti tentang keberadaan objek di masa yang akan datang. Jadi meskipun data yang sekarang itu sudah ada, tapi prediksi berapa data di masa yang akan datang itu tidak bisa kita pastikan ya. Karena ada faktor-faktor yang sifatnya probabilistik ya,
sifatnya tidak bisa kita duga faktornya, gitu ya. Atau faktor-faktor yang tadi ya tidak bisa secara pasti, tidak bisa nilainya tidak bisa kita pastikan ya, sehingga dia nilainya itu mengikuti suatu distribusi frekuensi tertentu ya. Itu yang disebut sebagai model yang probabilistik atau stokastik ya. Contohnya adalah model sifat keturunan ya, sifat keturunan makhluk hidup itu ya. Hukum Mendel itu ya. Itu kan tidak bisa dipastikan ya, kalau kita punya indukan makhluk hidup ya, indukan yang seperti apa ya, yang baik, apakah nanti anaknya dipastikan baik ya, kemungkinan besar iya, tapi tidak bisa dipastikan ya. Demikian juga model harga saham ya, harga saham itu juga tidak bisa kita pastikan berapa harganya di masa yang akan datang, meskipun harga sekarang kita ketahui ya, karena ada faktor-faktor yang tidak bisa dipastikan nilainya yang mempengaruhi harga saham, seperti faktor politik, faktor keamanan. Itu kan kondisi ke depan seperti apa kita tidak bisa memastikan ya. Padahal faktor politik itu dia berpengaruh terhadap harga saham, sehingga harga saham itu ya sesuatu yang sifatnya probabilistik ya, atau stokastik. Nah itu ya, jadi ada model yang sifatnya deterministik dan juga ada model yang sifatnya stokastik atau probabilistik. Nah untuk kuliah kita nanti fokus pada model yang sifatnya deterministik ya. Karena untuk model yang stokastik itu sudah dibahas ya cukup banyak dalam mata kuliah statistika. Jadi nanti Anda pilih permasalahan yang modelnya stokastik ya. Pilih permasalahan yang modelnya probabilistik, yang modelnya deterministik. Nah sekarang model discrete dan continue. Model discrete dan continue ya. Nah berdasarkan sifat peubah atau variabel yang digunakan dalam model itu dibedakan menjadi model yang discrete dan model yang continue ya. Suatu model disebut discrete jika peubah atau variabel dalam modelnya bernilai bulat, dan disebut sebagai continue jika peubah berupa bilangan real ya. Jadi ada yang discrete, ada yang continue ya. Nah, mungkin kita bisa mengubah ya dari continue ke discrete atau discrete ke continue ya. Dimungkinkan meskipun objeknya bersifat continue tapi modelnya bersifat discrete. Sebagai contoh, pengukuran tinggi air waduk per minggu ya. Karena dilakukan per minggu, intervalnya kan cukup lama ya, cukup panjang, maka ya jadinya discrete ya, meskipun perubahan tinggi waduknya itu kan, tinggi air dalam waduk kan continue mestinya ya kan, setiap waktu berubah, tapi kalau mengambil datanya seminggu sekali jadi datanya discrete gitu ya. Demikian pula sebaliknya, ada yang sifatnya discrete tapi modelnya dibuat continue. Contohnya suatu pengamatan jumlah populasi satwa yang dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama dan interval pengamatan yang pendek-pendek. Jadi kalau diamati dalam waktu yang sangat lama, sekian puluh tahun, dan kita amati per minggu, maka dalam sekian puluh tahun itu kan data kita kan banyak sekali karena kita ambil per minggu ya. Nah, maka datanya kan menjadi continue karena cukup rapat ya, datanya cukup rapat. Nah, untuk model Anda nanti Anda boleh milih, boleh discrete, boleh continue. Oke, yang terakhir pendekatan teoritis dan pendekatan empiris ya. Pendekatan teoritis itu model itu ada yang disusun atau dibentuk dengan pendekatan teoritis, ada juga yang disusun dengan menggunakan pendekatan empiris ya. Nah, yang dimaksud pendekatan teoritis adalah menyusun model matematika dengan menggunakan teori-teori matematika seperti kalkulus, persamaan diferensial, vektor, matrik dan lainnya. Atau menggunakan hukum-hukum fisika seperti hukum Newton ya. Jadi pakai teori ya, pakai teori matematika atau teori fisika. Sedangkan pendekatan empiris itu menyusun model matematika dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berkaitan dengan objek yang dimodelkan, kemudian dicari hubungan antar variabel dalam data tersebut
menjadi persamaan matematika. Contohnya adalah permintaan penawaran. Nah, jadi Anda boleh milih nanti mau menggunakan pendekatan teoritis atau menggunakan pendekatan empiris ya. Kalau empiris itu ada data, datanya Anda sajikan, kemudian Anda cari kira-kira apa grafik yang mirip atau menyerupai data ini yang data yang seperti apa gitu. Jadi berangkatnya dari empiris ya, dari empirik. Ini hampir sama dengan metode numerik gitu ya, interpolasi fungsi ya. Kita sudah punya datanya, kemudian kita tentukan nilai fungsinya. Itu juga bisa ya. Jadi bisa bekerja dengan analitis yaitu teoritis, dan juga bisa bekerja dengan numerik yaitu empiris ya. Jadi bisa teoritis, bisa empiris, bisa analitis, bisa numerik gitu ya. Silakan bisa dipilih nanti ya. Baik, ini beberapa pengantar ya tentang model. Besok kita akan membahas tentang ini ya, model-model atau beberapa bentuk model ya. Ada model eksponensial, model logistik, model interaksi dua populasi dan seterusnya. Model bentuk-bentuk model dasar ya yang mungkin akan Anda gunakan dalam menyusun model nanti ya. Nah, ini sudah ada tulisannya dari teman kakak Anda yang kemarin saya minta untuk merangkum ya dari sebuah artikel atau buku-buku ya yang terkait dengan tema yang saya berikan ya. Insya Allah kita bahas besok. Yang sekarang kita sampai sini dulu. Kita sampai ke pendahuluan pengantar bagaimana kita menyusun model matematika. Ya. Baik, sampai di sini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mungkin belum ada, Pak. Iya, silakan kalau ada ya. Ini materi sudah saya sampaikan semuanya. Ya agak cepat saya sampaikan ya karena kita online ya. Nanti kalau terlalu lama memakan data lebih banyak gitu ya. Jadi ya lebih singkat saya menyampaikannya. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan, silakan kita lanjutkan dengan diskusi. Oke ya, kelihatannya tidak ada ya. Jadi kalau tidak ada untuk kuliah kita cukupkan sampai di sini ya. Pekan depan kita lanjutkan, kita mempelajari tentang bentuk-bentuk model yang dasar ya. Bentuk-bentuk model yang paling banyak digunakan ya. Ada model eksponensial, ada model logistik, ada model interaksi dua populasi, ada model mangsa-pemangsa, ada model keterbatasan sumber daya dan seterusnya. Nanti ada beberapa yang bisa kita model pemanenan ya, model pemanenan itu juga ada, bisa kita bahas juga ya. Baik, sementara kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita akhiri perkuliahan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya share ya materinya di grup. Dan jangan lupa presensi ya untuk bukti perkuliahan ya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.